Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnani Muflihatin. Dalam sesi Matsama atau Masa Ta'aruf Siswa Madrasah MTS Maarif Sikampuh ini, saya akan menyampaikan materi literasi dan adibiyata sebagai program unggulan di MTS Maarif Sikampuh. Untuk materi literasi, nanti kita akan melihat slide yang akan saya tampilkan dan harap dicermati dengan baik apa yang akan disampaikan di dalam slide tersebut. Untuk program yang pertama, saya akan menyampaikan dulu materi tentang literasi. Harap disimak slide yang akan saya bagikan sebagai berikut. Pelaksanaan literasi di MTS Maarif Sikampuh pada saat new normal. Gerakan Literasi Madrasah atau biasa kita sebut GLM merupakan gerakan yang memang dipelopori oleh pemerintah dengan landasan filosofis dan landasan hukum. Yang pertama adanya Sumpah Pemuda, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Sisdiknas, Undang-Undang Perpustakaan, Permendikbud SPM Dikdas, Permendikbud Penumbuhan Budi Pekerti, dan Peraturan Pemerintah SNP. Itu landasan filosofis dan landasan hukum yang mendasari adanya gerakan literasi madrasah atau biasa kita sebut GLM. Kemudian protokol belajar dari rumah dengan kondisi sekarang, kondisi di era pandemi atau biasa kita sebut dengan BDR, kami di MTS Maarif Sikampuh mengikuti anjuran dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap dengan surat edaran Kepala Kantor tentang penyelenggaraan pembelajaran di madrasah tahun pelajaran 2021-2022 pada masa pandemi COVID-19 dan surat edaran Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap tentang penyelenggaraan pembelajaran di madrasah pada masa PPKM darurat. Kembali ke program literasi. Literasi di sini didefinisikan sebagai kemampuan menggunakan bahasa dan gambar dalam berbagai bentuk dan variasi untuk membaca, menulis, mendengarkan, berbicara, memirsa, menyajikan, dan berpikir secara kritis tentang informasi atau gagasan. Secara umum orang akan mengatakan literasi adalah membaca. Padahal literasi itu lebih dari sekedar membaca dan menulis. Literasi juga mencakup bagaimana seseorang berkomunikasi dalam masyarakat. Literasi juga bermakna praktik dan hubungan sosial yang terkait dengan pengetahuan, bahasa, dan budaya. Lalu, mengapa perlu ada gerakan literasi di madrasah? Ya, kita lihat dulu, kompetensi literasi siswa Indonesia itu selalu menurun dari 45 negara di tahun 2011 kita peringkat ke 42 dari 45 negara. Artinya kemampuan literasi siswa kita hanya 3 besar dari bawah. Kemudian di tahun 2012 kita peringkat ke-64 dari 65 negara. Artinya kita ranking 2 dari belakang. Yang terbaru, di tahun 2016 ada sebuah penelitian dari INAP itu menyatakan bahwa nilai kemampuan membaca kita itu hanya 46,83% atau bisa dikategorikan sebagai kurang. Dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa kemampuan literasi siswa kita itu sangat rendah. Makanya kita perlu membuat program literasi di madrasah. Dari survei PISA itu Program for International Student Assessment di tahun 2018, yang mana survei ini rilis di hari Selasa 3 Desember 2019, itu menyatakan bahwa
Kemampuan matematika, membaca, dan kinerja sains atau IPA, itu kita berada pada posisi 10 dari bawah. Sampelnya diambil dari 80 negara, artinya kita berada di posisi ke-70. Artinya apa? Anak-anak Indonesia itu masih rendah dalam hal berliterasi. Maka dari itu, pemerintah mengupayakan adanya penumbuhan budi pekerti melalui gerakan literasi nasional yang terdiri dari gerakan literasi keluarga, gerakan literasi madrasah atau gerakan literasi sekolah, dan gerakan literasi masyarakat. Bagaimana dengan literasi dalam pendidikan kita? Kita lihat di gambar ini, kebiasaan kita dapat dilihat misalnya di sebuah alat transportasi umum. Ya, kita ada di samping kiri, yang kanan itu kita ambil sampel di Jepang. Orang Indonesia bukan tidak bisa membaca, melainkan belum biasa membaca. Orang Indonesia belum suka membaca buku. Orang Indonesia belum biasa mengelola informasi, dan kita orang Indonesia belum memanfaatkan hasil bacaannya untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Bisa untuk diri sendiri, sosial, masyarakat, atau bangsa. Jadi dari sini kita bisa belajar, apalagi kita orang Islam, kita sudah tahu bahwa perintah pertama dalam Al-Quran adalah Iqra. Artinya kita disuruh untuk selalu terbiasa membaca. Nah, dari sini apa yang harus kita lakukan setelah kita mengetahui tadi prestasi membaca kita peringkat 3 dari bawah, kemudian orang Indonesia tidak terbiasa membaca, apa yang harus kita lakukan? Ada sebuah nasihat yang berbunyi, agar otak kita tidak beku, ajaklah berselancar. Apa maksud dari kata ini? Kalimat ini bermaksud agar kita tidak beku otaknya, ajaklah berselancar, itu maksudnya kita banyak-banyak membaca. Karena dari membaca, kita bisa mengetahui banyak ilmu. Kemudian, literasi dalam pendidikan. Di MTS, kita sudah menggunakan keterampilan abad 21, atau biasa kita bilang kurikulum 13. Di situ ada 3 keterampilan. Yang pertama literasi dasar, kompetensi, dan karakter. Literasi dasar di sini yang dimaksudkan adalah bagaimana kita menumbuhkan minat baca siswa. Kompetensi tentu saja dengan materi yang sudah disampaikan, kemudian dari situ akan terbentuk karakter. Nah, hasil akhir dari literasi nantinya ada 3. Yang pertama itu life skills atau kecakapan hidup, kemudian bersaing dan bersanding dengan negara lain, dan yang terakhir adalah kesejahteraan. Kita sedang diarahkan ke arah hasil akhir dari literasi. Kemudian, budaya literasi sebagai prasyarat kecakapan hidup abad 21. Dari integrasi dan kolaborasi, di sini terlihat semua aspek itu berpengaruh. Satu dari aspek keluarga, dari aspek sekolah, dan tentunya di masyarakat. Bagaimana strategi literasi agar kita terbiasa menanamkan minat baca? Kita membuat strategi. Ada 3 hal yang perlu kita pahami, yaitu sebelum membaca, selama membaca, dan sesudah membaca. Kompetensi literasi sebelum membaca. Apa dulu yang kita harus pahami? Yang pertama adalah memahami tujuan membaca. Baca apapun, di sini harus kita pahami dulu tujuannya apa. Setelah kita paham tujuannya, kita juga harus memperkirakan isi bacaan menggunakan fitur yang ada.
Misal gambar, judul, jenis, dan sumber bacaan pada bagian preliminary bacaan atau bagian awal. Setelah itu, setelah kita perkirakan isi bacaan, kita bisa menyusun daftar pertanyaan tentang hal-hal yang ingin diketahui dari bacaan tersebut. Dan yang terakhir, kita melakukan curah gagasan tentang hal-hal yang sudah diketahui terkait dengan bacaan. Itu yang harus kita lakukan sebelum membaca. Kemudian, selama membaca atau selama proses pembelajaran, apa yang harus kita pahami? Reading is thinking, di situ gambarnya ya. Yang pertama yang harus kita pahami adalah menggunakan fitur-fitur bacaan. Fitur bacaan apa saja? Ada paragraf, ada ide pokok, ide pendukung, kosakata, jenis, struktur teks, elemen visual, dan lain-lain. Untuk apa? Untuk memahami bacaan. Setelah itu, kita mampu mengidentifikasi ide dan argumen yang penting pada bacaan. Setelah mengidentifikasi ide dan argumen, kita mampu menerapkan strategi mengidentifikasi kata-kata sulit yang terdapat dalam bacaan. Dan terakhir, mampu mendata pertanyaan terkait bacaan selama kita membaca. Yang terakhir, setelah membaca atau setelah pembelajaran, apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, menjawab pertanyaan terkait bacaan. Jika memang di situ ada pertanyaan, kita jawab. Setelah itu, kita komunikasikan pemahaman terhadap bacaan secara verbal dan gambar atau tulisan atau digital. Terakhir, kita mengkonversi teks. Contoh, kita mengkomunikasikan tanggapan terhadap teks cetak secara verbal atau digital, atau mengkomunikasikan tanggapan terhadap teks audiovisual secara verbal atau tertulis. Ya, oke, untuk setara siswa SMP atau MTS, pembelajaran berbasis literasi itu di sini apa yang harus dilakukan atau kebiasaan apa? Yang pertama, siswa MTS atau siswa SMP itu harus sudah bisa membuat resume buku bacaan. Tiap 2 minggu 1 buku. Ya, 2 minggu 1 buku. Jadi selama 2 minggu kita baca 1 buku dan kita buat resumenya. Kemudian membuat makalah ilmiah sederhana sebagai persyaratan naik kelas. Dan yang terakhir, membuat anotasi. Apa itu anotasi? Anotasi semacam catatan untuk menjelaskan, mengomentari, atau mengkritik dari tulisan yang dibaca. Di sini yang dibaca itu bisa berupa novel atau apapun yang kalian suka. Ya, tidak harus buku pelajaran. Nah, sesuai dengan kondisi sekarang yang masih dalam masa pandemi dan kita harus belajar dari rumah, gimana upaya berliterasi di rumah? Kalau di sekolah kita ada guru yang mengarahkan dan ada yang mendampingi. Bagaimana dengan di rumah? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bangun komitmen. Bangun komitmen maksudnya adalah kita membuat komitmen untuk diri sendiri bahwa aku bisa membaca. Contohnya seperti itu. Setiap hari aku harus membaca 1 buku, misal. Ya, jadi buat komitmen sesuai dengan kondisimu di rumah. Yang kedua, pembiasaan membaca setiap hari. Kalau pembiasaan tidak usah terlalu lama, 15 menit sebelum tidur, yang penting rutin itu sudah cukup. Ya, jadi sebelum tidur kita baca buku apa saja. 15 menit saja, tidak usah terlalu lama. Itu sudah masuk di pembiasaan dan kita akan terbiasa. Kemudian, tentukan target capaian. Target capaian ini tergantung dengan kemampuan kalian masing-masing. Misal kalian memang benar-benar suka membaca, luangkan waktu. Misalnya sehari 1 jam aku harus bisa baca sekian lembar. Dalam waktu 15 menit aku harus bisa membaca sebanyak 2 lembar.
Misalnya, itu contoh target capaian. Setelah itu, memilih mengakses informasi penting dan positif. Ya, sekarang kalau kita terbiasa membaca di media sosial, itu kan ada banyak informasi yang kadang itu negatif, informasi hoax atau eh, berita palsu, berita bohong. Nah, kita harus bisa memilih yang mana yang benar dan yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Yang terakhir, menguasai ilmu pengetahuan sesuai minat atau pekerjaan kita. Syukur-syukur bisa membaca dengan disesuaikan dengan apa yang kita minati. Oke, demikian. Terima kasih untuk materi literasi sudah selesai dan kita akan lanjutkan ke materi tentang adiwiyata. Oke, untuk materi berikutnya adalah tentang program adiwiyata yang ada di MTS Maarif Sikampu atau Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan. Bagi yang belum tahu, adiwiyata itu apa? Jadi, adiwiyata itu terdiri dari dua kata, yaitu adi dan wiyata. Adi itu artinya besar, agung, baik, ideal, sempurna. Sedangkan wiyata adalah tempat orang menuntut ilmu pengetahuan, norma, dan etika. Jadi, jika digabungkan, adiwiyata adalah tempat yang baik dan ideal, di mana dapat diperoleh segala ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup dan menuju kepada cita-cita pembangunan. Apa yang mendasari pelaksanaan adiwiyata di sekolah? Ada 3 dasar di sini. Yang pertama adalah surat keputusan bersama antara Menteri Lingkungan Hidup dengan Mendiknas tentang pembinaan dan pengembangan pendidikan lingkungan hidup. Yang kedua, merupakan pembaruan memorandum bersama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Lingkungan Hidup tentang pembinaan dan pengembangan pendidikan lingkungan hidup yang setelah berakhir tahun 2001. Dan yang ketiga adalah kebijakan pendidikan lingkungan hidup oleh Kementerian Lingkungan Hidup yang ditetapkan pada tanggal 19 Februari tahun 2004. Apa tujuan pendidikan lingkungan hidup? Kenapa kita harus membuat program adiwiyata di sekolah? Tujuannya apa sebenarnya? Tujuannya adalah mendorong dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang akhirnya dapat menumbuhkan kepedulian, komitmen untuk melindungi, memperbaiki, serta memanfaatkan lingkungan hidup secara bijaksana, turut menciptakan perilaku baru yang bersahabat dengan lingkungan hidup, dan mengembangkan etika lingkungan hidup, serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Sasarannya apa? Ada 2 sasaran di sini. Yang pertama, terlaksananya pendidikan lingkungan hidup di sekolah sehingga dapat tercipta kepedulian dan komitmen untuk turut melindungi, melestarikan, dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dan sasaran yang kedua, tercakupnya seluruh kelompok masyarakat, baik di pedesaan dan perkotaan, tua dan muda, laki-laki dan perempuan di seluruh wilayah Indonesia, sehingga tujuan pendidikan lingkungan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dengan baik. Kemudian, ruang lingkup kebijakan lingkungan hidup. Ada 2, yang pertama pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup melalui jalur formal atau biasa di sekolah-sekolah. Yang kedua, pengembangan berbagai aspek. Aspek apa saja? Yang pertama, kelembagaan. Yang kedua, sumber daya manusia selaku pelaku atau pelaksana maupun objek pendidikan lingkungan hidup. Yang ketiga, sarana dan prasarana. Yang keempat, pendanaan. Yang kelima, materi. Yang keenam, komunikasi dan informasi. Yang ketujuh, peran serta masyarakat. Dan yang terakhir adalah metode pelaksanaan.
Kemudian program Adiwiyata atau program sekolah peduli dan berbudaya lingkungan ini merupakan satu program dari Kementerian Lingkungan Hidup dalam rangka mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran warga sekolah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Untuk program Adiwiyata yang ada di sekolah memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya sebagaimana tadi program pemerintah untuk mendorong dan membentuk sekolah-sekolah di Indonesia agar dapat turut melaksanakan upaya pemerintah menuju pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan bagi generasi yang akan datang. Kemudian tujuan khususnya adalah menciptakan kondisi yang baik bagi sekolah untuk menjadi tempat pembelajaran dan penyadaran warga sekolah. Warga sekolah itu ada guru, murid, dan pekerja lainnya, sehingga warga sekolah dapat turut bertanggung jawab dalam upaya penyelamatan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Kemudian, prinsip dasar dari program Adiwiyata yang ada di sekolah. Ada dua prinsip. Yang pertama, partisipatif. Artinya, semua warga sekolah itu terlibat dalam manajemen sekolah yang meliputi keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi sesuai dengan tanggung jawab dan perannya. Prinsip yang kedua yaitu berkelanjutan. Maksudnya, seluruh kegiatan yang ada harus dilakukan secara terencana dan terus-menerus secara komprehensif. Kemudian, kenapa kita harus mengikuti program Adiwiyata? Keuntungan apa yang akan kita peroleh? Yang pertama, dapat meningkatkan tingkat efisiensi pelaksanaan kegiatan operasional sekolah dan penggunaan berbagai sumber daya. Yang kedua, dapat meningkatkan tingkat penghematan sumber dana melalui pengurangan konsumsi berbagai sumber daya dan energi. Yang ketiga, dapat meningkatkan kondisi belajar mengajar yang lebih nyaman dan kondusif bagi semua warga sekolah. Yang keempat, dapat menciptakan kondisi kebersamaan yang akomodatif bagi semua warga sekolah. Yang kelima, dapat meningkatkan upaya menghindari berbagai resiko dampak lingkungan negatif di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, menjadi tempat pembelajaran bagi generasi muda tentang nilai-nilai pemeliharaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan benar. Sebagai informasi, MTS Maarif Sikampuh sudah mendapat predikat Sekolah Adiwiyata Kabupaten Cilacap untuk tahun 2020. Dan sekarang MTS Maarif Sikampuh sedang mengajukan untuk Sekolah Adiwiyata tingkat provinsi. Terima kasih. Kurang lebih hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang materi literasi dan Adiwiyata dalam kegiatan Matsama di MTS Maarif Sikampuh kali ini. Kurang lebih hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk materi Adiwiyata hari ini. Pesan saya, mari kita jaga lingkungan tetap bersih untuk kehidupan yang lebih sehat. Dan di masa pandemi ini, jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa 3M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menghindari kerumunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MTS Maarif Sikampuh Kroya. MTS Maarif Sikampuh berlokasi di Jalan Masjid Karanggondang nomor 37, Desa Sikampuh, Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, amma ba'du. Madrasah Sanawiyah Ma'arif Si Kampuh Kroya adalah sebuah madrasah di bawah naungan Yayasan Al-Hikmah, sekaligus menginduk kepada lembaga pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Madrasah kami mempunyai visi unggul dalam prestasi dan akhlak, dijiwai oleh nilai-nilai karakter bangsa dan berwawasan lingkungan hidup. Selaras dengan visi tersebut, madrasah menerapkan perilaku berbudaya lingkungan hidup, seperti pengomposan, pembibitan, penanaman, dan perawatan pohon, baik di lingkungan madrasah maupun di sekitar madrasah. Siswa-siswi MTS Ma'arif juga diberi pengetahuan tentang hidroponik, mulai dari penyemaian bibit, pemberian nutrisi, perawatan, pemanenan, hingga pemasaran hasil panen sayuran hidroponik ke masyarakat sekitar. Dalam hal pengolahan sampah, madrasah kami sudah menerapkan pola pengolahan sampah 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle, seperti pemilahan sampah, pemanfaatan sampah kertas sebagai media belajar, pembuatan kerajinan, dan lain sebagainya. Dalam hal pemanfaatan air, siswa-siswi madrasah kami sudah terbiasa mematikan keran air setelah digunakan. Siswa juga diajarkan tentang pemasangan biopori sebagai upaya untuk mengurangi genangan air saat musim hujan tiba. Untuk menjaga agar drainase dan saluran air berfungsi dengan baik, warga madrasah secara rutin membersihkan dan merawat drainase, baik yang ada di dalam madrasah maupun di luar madrasah. Hal ini sangat penting untuk mengendalikan air di permukaan. Untuk menghemat energi listrik, warga madrasah kami membiasakan diri mematikan lampu setelah digunakan, menyalakan AC pada 24 derajat hingga 26 derajat, dan mematikan AC setelah digunakan. Madrasah kami setelah mengikuti program Adiyata menunjukkan dinamika yang luar biasa. Para siswa begitu antusias dan mendukung program Adiyata ini. Dimulai dari kebiasaan untuk menjaga kebersihan, baik di kelas maupun di luar kelas. Begitu juga para bapak dan ibu guru. Kemudian para karyawan secara keseluruhan, mereka terlibat secara aktif agar program-program Adiyata di madrasah ini berlangsung dengan baik. Dan yang tidak kalah penting dari perilaku berbudaya lingkungan hidup di madrasah adalah melakukan sosialisasi dan kampanye bagi warga madrasah dan warga masyarakat di sekitar madrasah tentang pentingnya menjaga dan merawat lingkungan. Hijau madrasahku, nyaman belajarku. Mari kita jaga lingkungan tetap bersih untuk kehidupan yang lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.